Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Setia dari Prodi PPKN Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia. Di sini juga ada daftar isi. Yang pertama, definisi, program dan kebijakan pemerintah, monitor dan evaluasi program, pengaduan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat, manajemen sumber daya, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini juga ada definisi, di mana aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Badan Eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Aplikasi ini dapat mencakup berbagai fungsi, termasuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memantau dan mengevaluasi program pemerintah, mengelola sumber daya dan menangani pengaduan masyarakat. Aplikasi Badan Eksekutif bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam melaksanakan tugas pemerintah serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sini juga ada program dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pada tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mencoba mengembangkan aplikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Contohnya adalah aplikasi Sapa Warga yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar dan aplikasi Smart City yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, meskipun belum ada program dan kebijakan khusus untuk aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia, pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Di sini juga ada monitor dan evaluasi program. Yang pertama, memantau pelaksanaan program secara real time. Hal ini memungkinkan Badan Eksekutif untuk mengambil tindakan yang tepat jika terdapat masalah dalam pelaksanaan program. Yang kedua, mengevaluasi kinerja program. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan kelemahan program. Hal ini dapat membantu Badan Eksekutif dalam memperbaiki program secara cepat dan efektif. Yang keempat atau yang terakhir, memperbaiki dan meningkatkan program. Dengan aplikasi Badan Eksekutif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat terhadap aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia dapat menjadi hal yang mungkin terjadi. Namun, aplikasi Badan Eksekutif dirancang untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengaduan masyarakat, aplikasi Badan Eksekutif harus memiliki beberapa mekanisme dan prosedur yang jelas dan transparan. Nah, di sini juga ada komunikasi dengan masyarakat, di mana komunikasi masyarakat merupakan salah satu fungsi penting dari aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia. Aplikasi ini dapat memfasilitasi komunitas antara Badan Eksekutif dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memproses pemerintahan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam komunikasi masyarakat aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia. Yang pertama, menyediakan informasi publik yang akurat dan terbaru. Yang kedua, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang keempat, menanggapi dan memproses respon masyarakat. Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya atau pengelolaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dari pengembangan dan pengapresian aplikasi Badan Eksekutif di Indonesia. Pengelolaan sumber daya ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi.
Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan aplikasi badan eksekutif di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Dalam proses pemerintahan, aplikasi ini dapat memfasilitasi komunikasi antara badan eksekutif dan masyarakat, mempermudah akses informasi publik, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sekian itu pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.